Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, ketemu lagi dengan Pega di channel YouTube Pega. Oke, pertemuan kali ini, maaf sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, ya kita berdoa udah. Oke, kita mulai. Untuk pertemuan kali ini, video kali ini yaitu Pega akan ngebahas tentang penerapan turunan fungsi trigonometri. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu adalah satu, menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan turunan trigonometri ya. Terus yang kedua, menentukan fungsi naik atau fungsi turun pada grafik fungsi trigonometri. Yang ketiga, menentukan persamaan garis singgung pada grafik fungsi trigonometri. Oke, ini tujuan yang harus kita capai. Semoga kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran kali ini. Oke, yuk kita mulai dari yang pertama, yaitu menggunakan turunan untuk perhitungan limit fungsi X mendekati A dari bentuk tertentu ya, dengan menggunakan aturan Hospital. Oke, ini limitnya yang dimaksud limit trigonometri ya. Oke. Nah, jadi gini, kalau sebelumnya kalian sudah mengerjakan limit fungsi trigonometri dengan bentuknya kan fx per gx ya. Nah, bentar. Enggak semuanya itu bisa digunakan menggunakan turunan. Ada yang bisa caranya langsung, ada yang caranya mudah pakai identitas, ada yang pakai turunan. Oke, kita fleksibel aja ya. Nah, oke, dari nomor 1 kita lihat. Nomor 1, apakah ini bisa menggunakan turunan? Bisa. Caranya gimana? Panjang. Gimana kalau kita selain pakai turunan, pakai fungsi konsep limit? Boleh. Oke, nomor 1 kita pakai konsep limit. Oke, konsep limit aja ya, karena lebih mempermudah kalian. Oke, nomor 1 berarti pakai konsep limit. Maaf. Oke, kalau pakai konsep limit berarti ini dikalikan super X, dikalikan super X. Semuanya dikalikan super X. Berarti di sini ada limit X menuju 0. Berarti di sini sin X per X ditambah tangan 3X per X dikurang 2X per X per 6X per X dikurang sin 5X per X ditambah dengan tangan 4X per 4X per X. Nah, ini kan langsung ya jawabannya. Oke, berarti ini 1 ditambah 3 dikurang 2 per 6 dikurang 5 ditambah 4. Jadi jawabannya 4 dikurang 2, 2 per 1 ditambah 6 dikurang 5, 1 tambah 4, 5. Berarti jawabannya 5 per 2. Oke. Nah, ya, kapan kita menggunakan pakai turunan? Oke, coba nomor 2 ya. Oke, ini kita substitusikan dulu ya. Cos 180 kalau cos ini ya gambar ya. Cos 180 berarti min 1. Nah, berarti min 1 plus 1, 0. Terus kalau sin 180 adalah 0 juga ya. 0 ya. Oke, nah sekarang kali ini kita pakai turunan. Oke, turunan cos berarti limit X menuju pi. Turunan cos itu berarti apa namanya? Min sin X. Terus turunan sin 2X adalah 2 kali cos 2X. Nah, ini masukin aja nih. Jadi sini min 0 per oke, cos 360 1 ya, berarti 2 kalikan 1 sama dengan min 0 per 2 sama dengan 0. Oke, jadi jawabannya yang
Oke. Ini pakai turunan ya. Nah, nomor 3. Pakai turunan boleh nggak? Boleh. Ribet nggak? Ribet kayaknya deh. Kita pakai konsep limit aja ya. Pakai konsep identitas ya. Pakai konsep rumus jumlah sisi. Rumus jumlah ya. Oke, pakai konsep rumus berarti dia limit x menuju 0, 6x kali taruhan 5x per cos min cos berarti min 2 sin setengah jumlah 9 per 2x kali sin setengah selisih sin min 5 per 2x. Nah ini kan udah nih, yang ini sama yang ini tuh, ya kan? Terus yang ini sama yang ini. Ya udah. Jadi hasilnya dapat tuh berapa tuh? Berarti 6 kali 5 per min 2 dikalikan dengan 9 per 2 kali min 5 per 2. Minnya coret, 2 nya coret, 5 nya coret, kan 5 per 1 ya katanya. Terus di sini sama 6 per 1 dicoret lagi, bagi 3 2, bagi 3 3. Nah berarti jawabannya adalah 2 per 1 per 3 per 2. Berarti berapa nih? Berarti 2 per 1 dikalikan 3, dibagi 3 per 2. Berarti kali 2 per 3. Sama dengan 4 per 3. Oke, jawabannya positif ya. Oke, ini ganti plus. Jadi jawabannya ya ini. Oke, nah nomor 4. Pakai limit ya, pakai turun nggak? Pakai turunan. Pakai turunan ya. Berarti limit x menuju 1 min 2x per, nah berarti ini jawabannya pi kali turunan tangan itu adalah secant kuadrat pi x ya. Oke, langsung aja masukin min 2 per pi kali secant kuadrat pi ya, pi kali 1 ya. Oke, secant kuadrat secant itu sama dengan 1 per cos ya. Oke, 1 per cos. Nah, jadi kalau di sini kuadrat berarti di sini kuadrat. Jadi 1 per cos pi kuadrat. Oke. Cos pi tadi berapa? Cos 180 sama dengan min 1. Min 1 dikuadratin 1 ya. Oke, ini min 1 dikuadratin sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah min 2 per pi. Nah, jadi jawabannya yang B. Oke. Oke, ini untuk menggunakan turunan trigonometri ya. Untuk limit trigonometri juga. Ya, paham ini? Paham ya? Sekarang kalau udah masuk materi subbab yang turunan, berarti kalian boleh menggunakan turunan. Paham? Kecuali yang kemarin ya. Oke, nomor 2 yaitu tujuan pembelajaran kita menentukan kurva pada fungsi trigonometri, fungsi naik, fungsi turun, nilai stasioner. Nilai stasioner itu berarti titiknya ya. Dia nggak naik nggak turun, tetap titiknya tersebut. Dan nilai optimum. Optimum itu adalah nilai max dan nilai minimum. Ini kita baca berarti ada 2 di sini. Nilai max sama nilai min. Oke, paham sampai sini? Oke, perhatian gambar di sini. Di sini ada titik A, B, C. Berarti ini A, ini B, ini C. Oke, nah dia ada sebuah fungsinya. Oke, pegang ambil ini ada nama fungsi polinom ya.
Oke. Nah, di sini ada fungsi naik, di sini naik nih. Oke. Di sini ada fungsi turun. Ini juga naik ya. Oke, di sini ada keterangan ya. Yang pertama, jika X kurang dari A. Oke, jika X kurang dari A, berarti X kurang dari A berarti daerah sini. Terus ada juga di antara A sampai B, berarti daerah sini juga. Terus dan X lebih besar daripada C, berarti daerah sini. Nah, sebentar. Berarti kalau di sini ini disebut dengan fungsi naik ya. Oke, ini adalah fungsi naik. Oke, perhatikan garis-garis singgung miringnya ke kanan. Dan berarti gradien garisnya singgung positif atau M-nya lebih besar daripada. Berarti keterangannya adalah di sini Fx lebih besar daripada 0. Mesti naik. Turunan ya, berarti. Oke, yang kedua. Oke, yang kedua dari antara B dan C. Oke, B dan C daerahnya yang sebelah sini daerah B dan C. Daerah B dan C di daerah sini ya. Nah, untuk yang ini dulu. Ini tadi udah. Daerah B dan C dia fungsi turun, maka garis-garis singgungnya, perhatikan garis-garis singgungnya itu miring ke kiri ya. Tuh, miringnya ke kiri bawah ya. Ini kanan atas, kiri bawah. Terus juga berarti gradien garis singgungnya bernilai negatif dan M-nya kurang dari 0 atau apa dia di sini? Atau F aksen X-nya kurang dari 0. Oke. Terus yang ketiga pada titik A, B, C, D. Ini titik A, titik B, nah ini titik C nih ya. A, B, C fungsinya tidak naik ataupun tidak turun. Berarti ini yang disebut dengan titik stasioner. Nah, perhatikan garis singgungnya sejajar ya. Sejajar atau sejajar sumbu X. Maka gradien itu bernilai 0 atau M-nya sama dengan 0. Berarti F aksennya sama dengan dari F aksennya sama dengan 0. Ini kalau nilai stasionernya tadi fungsi turun. Stasioner. Oke, lanjutnya. Jika di X sama dengan A, berarti di sini, maka FA-nya disebut titik belok horizontal. Berarti dia enggak apa ya dong? Kagak naik kagak turun ya. Agak lurus, sedangkan titik A, FA itu disebut dengan titik belok horizontal. Terus yang kedua, jika titik X-nya sama dengan B di sini disebut nilai balik maksimum, berarti dia ada di puncak ya, ada di puncak berarti. Nah, nilai titik balik maksimum ya, nilai balik maksimum. Nah, maka sedangkan titiknya itu adalah titik balik maksimum itu adalah berarti dia B, FB. Berarti kita pegang tulis di sini ya. B, FB ya. Nah, ini titik balik. Nah, sedangkan X sama dengan C, titik balik minimum. Berarti di sini C, FC. Ini. Nah. Oke. Nah, ketiga titik disebut dengan ketiga titik di atas disebut sebagai jenis-jenis nilai stasioner dan titik stasioner.
Oke, kalau nilainya bisa disebutin semuanya, ini, dan ini. Kalau titiknya, kita ngambil ininya aja, berarti X-nya aja. Ini A, B, sama C. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Kalau nilainya itu berarti A, B, sama C. Kalau titiknya, berarti A, FA, terus B, FB, terus dan C, FC. Ini untuk titik stasioner. Oke, lanjut. Nah, dari keterangan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa fungsi Y sama dengan fx sebagai berikut. Untuk menentukan daerah interval mana fx naik, syaratnya adalah f absolut lebih besar daripada 0. Terus untuk menentukan dalam interval mana fungsi fx turun, syaratnya adalah f absolut kurang dari 0. Tadi udah. Untuk menentukan nilai stasioner dan titik stasioner, syaratnya adalah f absolut sama dengan 0. Sedangkan jenis stasioner itu dilihat dari sketsa grafisnya. Kita lihat dari gambarnya aja. Oke, langsung ke contoh soal ya. Ya, langsung ke contoh soal. Nah, dilihat di sini. Tentukan interval fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner ya. Nilai maksimum, yang kedua nilai maksimum, nilai minimum, dan stasioner fungsi trigonometri. Yang ketiga adalah koordinat titik balik maksimum, koordinat titik balik minimum, dan titik stasioner ya. Oke, ini titik stasioner. Oke, kita mulai dari sini. Oke, ini grafik sin. Grafik fx sama dengan sin x. Di sini ada 0,0, terus di sini ada pi per 2. Saya tulis lagi ya. Di sini ada 3 per 2 pi, 1, min 1. Terus di sini ada 2 pi, 0. Oke, nah tadi yang pertama soalnya adalah tentukan interval fungsi naik ya. Oke. Naiknya itu di sebelah sini ya. Ini naiknya ini sebelah sini nih. Berarti kita buat satu itu berarti fungsi naik, yaitu rentangnya berarti dari 0 x kurang dari pi per 2. Oke, terus sama lagi nih fungsi naiknya. Berarti dia di antara 3 per 2 pi kurang dari x kurang dari 2 pi. Nah, terus yang kedua, yang masih lanjut nomor 1, fungsi turun. Nah, fungsi turunnya itu berarti yang ini. Dari sini ke sampai sini ya. Nah, fungsi turunnya itu berarti dia adalah dari pi per 2 kurang dari x kurang dari 3 per 2 pi ya. Oke, ini fungsi turunnya nih. Terus titik stasionernya itu ada 0, ada pi per 2, ada 3 per 2 pi, terus ada lagi namanya 2 pi. Oke, lanjut.
Nah, terus nomor 2, di sini ini kan nomor 1 ya. Oke, nomor 2 itu nilai maksimumnya di sini nih. Nilai max-nya itu posisinya ada di sebelah pi per 2,1 nilai minimum. Nilai minimum itu berarti di 3 per 2 pi, min 1. Oke. Nah, terus dan nilai stasionernya itu berarti nilai stasionernya itu ini. Nilai stasionernya itu adalah 0, min 1, 0, sama 1. Yang ini nih, nilainya. Nah. Oke, terus yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu apa dia? Koordinat titik balik maksimum. Nah, koordinat. Oke, maaf. Oke, ini pegang ini, sorry. Nah, nilai maksimum itu adalah 1. Salah ya? Oke. Nilai maksimumnya itu adalah 1, nilai minimum itu adalah min 1. Nah, baru kalau ditanya koordinat titik balik maksimum, koordinat titik balik maksimum itu adalah pi per 2, titik balik max ya, maksimum adalah pi per 2,1, titik balik minimum adalah 3 per 2 pi, min 1. Oke, nah nilai stasioner itu berarti yang ini ya, nilai stasionernya itu berarti adalah titik stasioner itu adalah di sini pi per 2,1, terus di sini ada 3 per 2 pi, min 1, terus ada 0,0, terus ada 2 pi, 0. Ini adalah nilai stasioner. Paham sampai sini? Paham ya? Fungsi naiknya ada 2, ini sama ini. Fungsi turunnya yang ini, nilai titik stasioner itu yang ini. Oke. Nah, titik ya, terus ini stasioner ya mas ya, stasioner. Nah, ini nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya 1, nilai stasioner adalah min 1, 0 sampai 1, titik balik maksimumnya adalah yang atas, titik balik minimumnya yang bawah. Titik balik maksimum itu adalah pi per 2,1, minimumnya itu adalah 3 per 2 pi, min 1. Nilai stasionernya itu adalah disebutin titik-titiknya ya. Oke. Lanjut nomor 2. Oke, nomor 2 kayaknya kita tidak muat. Oke, kita lanjut ke ini aja yang lainnya. Kita jadiin tugas. Lanjut. Nah, oke, ini udah ya. Kalau menentukan dari grafiknya udah diketahui, kita tinggal nentuin aja fungsi apa yang kita maunya.
Oke, nah lanjut contoh 2 nih. Contoh 2, tentukan fungsi naik fungsi turun pada titik stasioner, nilai maksimum, nilai minimum stasioner, fungsi trigonometri, koordinat titik balik maksimum. Sama kayak bentuk yang tadi, cuma di sini kasih tahu batas intervalnya. Intervalnya adalah ya, dari 0 sampai 2 pi. Nah, di sini yang ditanya langsung ke persamaannya. Kalau di sini kan udah ada ya persamaannya sama gambarnya. Sekarang di sini persamaannya doang, gambarnya belum ada. Oke, kita langsung aja. Oke, ada dua cara, yaitu menggunakan grafik atau menggunakan langsung. Kalau menggunakan grafik boleh. Kalau menggunakan grafik berarti seperti ini langsung. Kita menggunakan grafik, kita gambar dulu grafiknya. Kalau cos ini kan duanya itu adalah amplitude amplitude tinggi gelombangnya. Oke, berarti kalau cos dimulai dari setengah. Batasnya 2pi. Di sininya tingginya 2. Di sini min 2. Oke, belajar lagi tentang grafik fungsi trigonometri ya. Diingat-ingat lagi. Oke, di sini ada koordinatnya, di sini adalah x, y, berarti di sini yaitu berarti koordinatnya adalah pi, min 2. Oke. Oke, ya lanjut ya. Nah, di sini koordinatnya 0,2 ya. Di sini 0,2. Terus di sini sama koordinatnya adalah 2pi,2. Oke, lanjut. Oke, yang pertama kita bahas dari nilai fungsi naik. Oke, salah satu adalah fungsi naik. Fungsi naiknya itu berarti dari pi sampai x sampai ke 2pi. Terus kalau fungsinya turun, berarti itu dari 0 sampai x udah pakai sama dengan dari x sampai ke pi, itu fungsi turun. Nah, terus ada titik stasioner. Titik stasioner itu adalah di sini koordinatnya 2. Titik stasioner itu berarti nilai x ya, berarti di sini ada 2 x ya. Oke, titik stasioner itu berarti di sini ada 0, ada pi sama 2 pi. Oke, di sini nilai x. Terus kita lanjut nomor 2. Oke, nomor 2 nilai maksimum. Nilai maksnya itu adalah 2, nilai minimum adalah min 2. Terus di sini ada nilai. Terus ada lagi yang namanya stasionernya. Stasionernya itu ada berapa aja di sini? Stasionernya itu ada 2 sama min 2 ya. 2 sama min 2. Oke. Terus lanjut yang ketiga. Oke. Yang ketiga adalah koordinat titik balik maksimum. Koordinat titik balik maksimum. Titik balik maksimum yaitu di 0,2 sama 2pi,2. Oke, kalau koordinat titik balik minimum koordinat
titik balik minimum itu adalah di Pi, min 2. Terus titik stasioner itu kita sebutin aja, berarti di sini ada 0,2, terus ada Pi, min 2, terus ada 2 Pi, 2. Oke? Sampai sini ya. Oke, lanjut. Nah, ada lagi nih. Oke, nomor 2 ya. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, kalau digambar boleh, kalau nggak digambar kita sekarang nggak digambar ya. Kita menggunakan pakai yang namanya turunan. Oke. Nah, berarti kalau di sini f aksennya itu adalah berapa dia diturunin? 2 cos x dikalikan turunan cosnya adalah min sin x. Sama aja min 2 sin x kali cos x. Sama aja kayak min sin 2x ya. Oke, berarti turunan dari cos kuadratnya adalah min sin 2x ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang gini. Berarti f aksen x sama dengan min 2 sin 2 x sama 2. Min sin 2x. Oke. Yang pertama fungsi naik dulu. Oke. Fungsi naik. Fungsi naiknya itu berarti kan gini ya. Min 2 turunan pertama adalah lebih besar daripada 0 fungsi naik ya. Berarti min sin 2x lebih besar daripada 0. Oke, kalikan min berarti sin 2x kurang dari 0. Oke. Nah, untuk tahu titiknya berarti kita pakai ini dulu. Sin 2x sama dengan 0. Berarti sin 2x sama dengan sin berapa? Sin 0 ya. Oke. Ingat sebelumnya kita nyari koordinat titiknya dulu. Ini pakai rumus yang pertama trigonometri, materi yang kelas 2 kemarin, materi terakhir yang saya ajarin juga. Oke, di sini sin 2x, 2x sinnya coret, berarti sisanya adalah 2x sama dengan 0 plus k kali 360 ya, atau 2x sama dengan 180 min 0 ya, min 0 plus k kali 360. Oke, berarti di sini x sama dengan k kali 180, berarti di sini x sama dengan 90 tambah k kali 180. Berarti x sama dengan 0, x sama dengan 180, x sama dengan 90, terus x sama dengan 270. Oke, di sini juga ada lagi x sama dengan 360. Oke. Nah, berarti dapat nih koordinat titiknya nih. Koordinat titiknya itu adalah di sebelah sini. Dimulai dari 0, 90, 180, 270, sama 360. Berarti dari sini ya. Oke, terus lanjut. Kita uji coba. Sekarang gini. Ke persamaan yang di sini. Sin 2x kurang dari 0 ini fungsi naik ya. Fungsi naik ya. Oke, kita uji coba di sini 30 derajat. Nah, berarti di sini sin kali 30, x-nya 30 diganti. Berarti 60 kurang dari 0 berarti setengah
kurang dari 0. Benar salah? Salah ya? Salah ya? Oke, kalau salah berarti dimulai dari min, plus, min, plus. Oke, grafiknya gimana? Grafiknya seperti ini. Kalau min tadi gimana? Turun, plusnya naik, minnya turun, plusnya juga naik ya. Oke. Nah, terus kapan dikatakan fungsi naik? Nah, fungsi naiknya yang sebelah sini. Oke, berarti fungsi naiknya itu adalah batasnya dari 9. Oke, kita ganti 90 sampai X sampai ke 180 atau sini 270 X sampai 360. Ini fungsi naik. Nah, fungsi turunnya adalah dari 0 sampai 90 terus dan 180 270. Oke, fungsi naik fungsi turunnya udah. Nah, terus lagi lanjut ke titik stasionernya itu adalah berarti dia titik stasionernya itu berarti adalah 0 180 ada 0 90 180 270 sama 360. Dirubah dalam bentuk pi boleh. Oke, lanjut di sini kita ketemu lagi. Nah, gambar udah dapat, terus yang ditanya nilai maksimum. Nah, oke, di sini nomor 2 ya. Nilai maksimumnya itu kita berarti ada di titik 0,0. Oke. Di titik 0,0 masukin ke sini. Berarti fx masukin x-nya sama dengan 0 ya. Kan fx sama dengan cos 2x cos kuadrat ya. Berarti f0 sama dengan cos kuadrat kali 0. Berarti cos 0 adalah 1 ya. Nah, berarti nilai maksimumnya itu adalah sama dengan 1. Nah, nilai minimum itu masukin berarti di 90 derajat. Berarti F90 sama dengan cos kuadrat X ya. Berarti F90 sama dengan berarti cos kuadrat 90. Oke, cos 90 itu adalah gambarnya seperti ini. Apa? Cos 90 0 ya. Cos 90 0 berarti 0 ya. Berarti nilai minimum bernilai 0. Nah, maksimumnya 1. Minimum 1, nilai stasionernya itu udah. Terus lanjut lagi ke mana? Nah, titik balik maksimum. Oke, titik balik maksimum itu berarti ada 0,0 180 0,1 180,1 ini derajat ya, sama 360,1. Kalau minimum titik balik minimum itu berarti adalah 0,90 200 oke 90,0 ya 270,0. Oke, nilai. Nah, terus kalau titik stasionernya disebutin aja semuanya. Nilai titik balik maksimum dan nilai titik balik minimum. Nih ada berapa? Ada banyak ya. Nah, nilai titik stasionernya 1 2 3 4 5. Oke, di sini berarti 0,1, di sini 90,0, di sini ada 180,1, di sini adalah 270,0, di sini adalah 360,1. Oke, paham di sini? Paham ya?
Oke, terakhir yaitu tentang nih. Oke, menentukan gradien garis singgung kurva. Oke, sebelumnya pegang review dikit. Ini tentang yang namanya limit aljabar ya. Oke, di sini kita sebelumnya udah tahu kalau gradien itu gradien AB adalah M sama dengan limit fx plus h min fx per h ya. Oke, kalau ini sama aja sama kayak turunan. Berarti dapat disimpulin di sini kesimpulannya yaitu adalah jadi nilai gradien itu adalah dari apa? Turunan pertama. Kita disebut A-nya. Oke, turunan pertama. Untuk rumus mencari gradien itu adalah yang seperti ini. Y sama dengan Y1 sama dengan M kali X min X1. Untuk sejajar seperti ini. M1 sama dengan M2. Untuk tegak lurus seperti ini. M1 sama dengan 1 per M1 sama dengan 1 per min M2. Atau kita biasanya disebutnya kayak gini nih. M1 kali M2 sama dengan min 1. Biasanya kita nyari M2 ya. Min 1 per M1 ya. Oke. Nah, paham kan ini? Langsung ke contoh soal aja. Oke, dilihat. Diketahui adalah nilai Y sama dengan 2 sin X pada X. Ya, pada titik singgung adalah X sama dengan pi per 6. Oke, langkah pertama yaitu adalah diturunin dulu, berarti dari gradiennya dulu. Gradiennya adalah Y aksen ya, turunannya berarti adalah 2 kali cos X. Nah, masukin X-nya diganti dengan yang ini. Berarti 2 dikalikan cos, ini sama dengan 30 ya. Cos 30. Cos 30 berarti 2 kali setengah akar 3. Berarti jawabannya adalah akar 3. Oke, gradiennya akar 3 berarti dapat nih. Sekarang nyari nilai Y-nya. Y-nya itu adalah nyari Y-nya itu berarti nyari Y-nya itu masukin ke titik ini sih. X-nya masukin ke fungsinya ya. Berarti 2 kali sin pi per 6 sama dengan 2 kali sin 30. Berarti Y sama dengan 2 kali setengah sama dengan 1 ya. Berarti koordinatnya titiknya adalah berapa koordinatnya? Pi per 6,1. Oke, ini titiknya, ini gradiennya. Oke, masukin ke persamaan ini berarti Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti Y sama dengan X1 nya tadi berapa? Y1 nya adalah Y min 1 sama dengan gradiennya akar 3 kali X min X1 nya berarti pi per 6. Oke, berarti di sini Y sama dengan akar 3X min akar 3 pi per 6 plus 1. Oke, nah di sini ada dua soal. Dua soal itu yang pertama adalah persamaan garis singgungnya. Terus yang kedua adalah persamaan normal. Adalah garis normal. Garis normal itu apa? Oke, pegang jelasin. Garis normal itu adalah adalah gradiennya adalah tegak lurus. Garis normal adalah gradiennya itu saling tegak lurus. Gradiennya adalah tegak lurus ya. Garis normal adalah gradiennya tegak lurus terhadap persamaan garis singgung ya. Gradiennya tegak lurus saja gitu boleh. Oke, ini maaf.
Kalau gradiennya tegak lurus, berarti otomatis M2-nya itu berarti berapa nih? Nah, berarti M-nya 2-nya itu sama dengan min 1/akar 3 ya. Oke. Ini kita keep dulu ya. Nomor 2 kita umpetin dulu. Pindahin ke mana nih? Ke mana? Ini dulu boleh. Oke. Berarti garis normalnya tadi di sini VGS-nya adalah Y sama dengan akar 3X min akar 3/6 Pi per 6Pi ditambah 1. Terus kalau persamaan garis VGN, persamaan garis normalnya itu adalah sama Y min 1 sama dengan min 1/akar 3 dikalikan X min Pi per 6. Oke, berarti di sini Y sama dengan min, kayak ini dirasionalin akar 3/3 X plus, oke, sama akar 3 Pi per 18 plus 1. Oke, ini persamaan garis normal ya. Oke, di UTBK atas BMKTN keluar. Oke, nomor 2. Ini kita pindahin dulu. Oke, nomor 2. Oke, sama yang ditanya PGS sama PGN ya, sama garis normal ya. Oke, pertama kita cari turunan dulu. Turunan sama dengan gradien. Jadi turunannya itu adalah berapa? Min 4 kali turunan di dalamnya itu adalah Pi per 8 kali min sin Pi per 8 X. Oke, ini coret. Sisanya 2, ini juga coret minnya. Jadi positif berarti sama dengan kayak Pi per 2 kali sin Pi per 8 X. Berarti ini turunannya. Atau kalau mencari nilai gradiennya itu berarti tinggal masukin X-nya sama dengan 4. Berarti Pi per 2 kali sin Pi per 8 kalikan 4 coret 2, ini sama dengan 90. Ini dicoret sama 90 derajat. Oke, berarti di sini 90 derajat sin 90 derajat itu sama dengan berapa? 1 ya. Berarti gradiennya adalah 2 Pi. X cari Pi per 2, berarti M-nya adalah 2. Oke, nyari nilai Y-nya terlebih dahulu. Nilai Y-nya adalah, masukin aja, min 4 kalikan cos Pi kalikan 4. Oke, masih ada plus 10-nya ya, plus 10 ya. Di sini per 8 dicoret, bisa 2. Oke, di sini cos 90 sama dengan 0, berarti Y-nya adalah 10 ya. Berarti koordinat titiknya adalah 4,10, nilai X1 Y1. Gradiennya ini. Oke, matikan rumusnya, yaitu rumusnya adalah berarti Y sama min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Oke, berarti Y min Y1 min 10 sama dengan Pi per 2 kali X min X1 nya adalah 4.
Berarti Y sama dengan Pi per 2X min Pi min Pi per 2 plus 10. Oke, ini PGS-nya. Nah, sekarang kalau PGS sama garis normal itu adalah dibalik kalikan min. Berarti Y min 10 sama dengan min 2 per Pi X min 4. Berarti Y sama dengan min 2 Pi X plus 8 Pi plus 10. Oke. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai sini yang bisa Pega sampaikan. Ya, Pega review yang pertama yaitu adalah penerapan turunan fungsi trigonometri menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan turunan. Oke, tidak semuanya itu menggunakan turunan, bisa menggunakan konsep, bisa menggunakan rumus ya, atau menggunakan turunan. Kalau lebih mudah menggunakan turunan, cuman kalau lebih mudah menggunakan konsep, atau pakai identitas ya, pakai rumus ya. Oke, terus yang kedua, menentukan kurva pada fungsi trigonometri, fungsi naik, turun, dan titik nilai stasioner, nilai optimum, nilai maksimum, nilai minimum ya. Oke, ini grafiknya, ini keterangannya. Ini kenapa pengen pakai grafik polinom? Di sini kalian biar tahu fungsi naiknya mana, turunnya mana, stasionernya itu mana, titiknya. Oke, berarti ABC-nya adalah stasionernya, tidak turun. Oke, terus lanjut di sini. Nah, di sini ya nilai stasioner atau titik stasioner itu f aksen sama dengan 0. Kalau fungsi naik turunannya berarti f aksen lebih besar daripada 0, fungsi turun f aksen kurang dari 0. Oke. Ini ada contoh soal, ini udah ada di grafiknya, tinggal kita mencari nilai maksimum, nilai minimum, nilai stasioner, nilai max, nilai minimum, ini fungsi naik, fungsi turun, nilai titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik stasioner ya. Oke, ini sama, cuman di sini diketahui grafiknya doang. Ada dua pekerjaan, yaitu menggunakan grafik boleh langsung dapat, atau kita menggunakan ini apa namanya persamaan trigonometri ya, pertidaksamaan ya. Oke, ini pertidaksamaannya. Oke. Nah, terus lanjut yang terakhir itu adalah tentang yang terakhir itu adalah persamaan garis singgung. Oke, persamaan garis singgung gradien itu sama dengan kayak turunan tersendiri, terus turunan fungsinya. Cuma kalau ini dalam bentuk aljabar, nah terus kalau di sini Pega dalam bentuk trigonometri. Sini ada contoh soalnya 2 soal. Oke. Nah, ini adalah tugas kalian untuk pertemuan kali ini, yaitu sama mencari nilai fungsi naik, fungsi turun, nilai stasioner, nilai maksimum, nilai minimum, stasioner fungsinya, terus titik balik maksimum, titik balik minimum, dan stasioner. Oke, ini batasnya itu sama dari 0 sampai 2 pi. Dikerjain di buku tugas, nanti di foto kirim ke line Pega lewat PC ya. Oke, ini tinggal masukin aja. Oke. Ya. Oke, ini Pega hapus saja. Jadi kalian 6 soal aja cukup. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang apa namanya? Sampai ini ada pertanyaan tentang penerapan fungsi trigonometri. Oke, kalau kagak ada pertanyaan, Pega kiri sampai sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dalam mengucapkan atau menuliskan kata-kata atau dalam penulisannya. Oke, kalau ada yang salah bisa di komen di kolom bawah YouTube Pega. Terus ini tugasnya yang untuk kalian kerjain ya.
Jangan lupa tugasnya dikerjain. Oke, pegang kiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.